barisan sesuai yang sudah ditentukan perlindungannya masing-masing. Hari ini kita akan memulai pekan suci, diawali dengan Minggu Palma. Kita mengenang Yesus yang memasuki kota Yerusalem disambut sorak-sorai orang banyak. Mereka melambai-lambaikan daun palma dan berseru, Hosana. Yesus disambut sebagai raja. Namun, Yesus bukan raja yang datang dengan kekuasaan dan kemegahan, melainkan raja yang datang dengan kerendahan hati. Yesus masuk ke Yerusalem dengan menunggang keledai. Ini menunjukkan bahwa ia adalah raja yang berhati hamba. Raja yang datang untuk melayani dan memberikan dirinya bagi keselamatan manusia. Sejak awal Yesus mengajarkan bahwa kebesaran hati bukan terletak pada kuasa, namun pada kasih dan pengorbanan. Dalam perayaan ini, kita ditantang untuk berjalan bersama Sang Raja yang berhati hamba. Mudah bagi kita untuk mengikuti Sang Raja dalam kemuliaan, kejayaan, dan kemegahannya. Tetapi di saat sulit, di saat jatuh, masihkah kita tetap setia mengikuti Sang Raja? Bruder, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Perayaan Ekaristi Minggu Palma mengenang sengsara Tuhan 29 Maret 2026 dipimpin oleh Rono Yusuf Munarto SMM. Mohon perhatian untuk informasi berikut ini. 1. Dimohon seluruh umat menonaktifkan alat komunikasi atau mengubah ke mode silent. 2. Urutan peranakan menuju gereja didahului oleh misdinar pembawa dupa, misdinar pembawa salib yang diapit pembawa lilin, serta para misdinar lainnya, disusul petugas lektor, pemazmur, pasio, prodiakon, imam, kelompok kur, dan seluruh umat, dimulai dari kelompok pia dan tir, dilanjutkan umat sesuai barisan lingkungan. Sekarang marilah kita memulai perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu Wahai Umat Bersoraklah dari Madabakti nomor 397.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersamamu. Bapak Ibu, saudara sekalian, brother, sister, dan anak-anak yang dikasih Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Shalom. Saudara sekalian yang terkasih, setelah 40 hari kita mempersiapkan diri dengan pantang puasa dan derma melalui masa Prapaskah, hari ini kita akan memasuki gerbang pintu kesucian. Pekan suci dalam gereja Katolik adalah saat-saat di mana kita akan diajak untuk ikut Tuhan memasuki rahmat kehidupan kekal. Kita akan mendengar melalui bacaan-bacaan yang dipilih oleh gereja rangkaian bagaimana Tuhan menyelamatkan umat manusia dan menyelamatkan kita semua. Saudaraku sekalian yang terkasih, masa Prapaskah menjadi masa di mana kita semua hening, tenang, dan menempatkan diri di hadapan misteri yang begitu agung, yaitu misteri Allah yang dengan tangannya terulur untuk mengangkat kita dari lembah dosa. Mari kita bersama-sama mengawali perayaan Minggu Palma ini. Dengan penuh sukacita kita akan memasuki Yerusalem bersama Kristus. Dan setelah itu ada undangan untuk kita, mau setia atau mau kita mengkhianati Tuhan di tengah jalan itu. Untuk itu kita ini sejenak, kita mempersiapkan batin kita supaya pantas merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kuduskanlah daun palma ini dengan berkat-Mu. Semoga kami yang mengiringi Raja Kristus dengan penuh sukacita diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersama Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu ketika dalam perjalanan ke Yerusalem, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat dengan Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke desa yang di depanmu itu. Di situ kamu akan menemukan seekor keledai betina tersambar dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah kedua keledai itu dan bawalah kepadaku. Jika ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai betina dan seekor keledai beban yang muda." Lalu pergilah kedua murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun duduk di atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikuti dia dan belakang berseru, "Hosana bagi putra Daud. Terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Ketika Yesus ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku sekalian, ada dua simbol yang kita dengar dalam bacaan Injil tadi. Pertama, Yesus memerlukan seekor keledai betina. Dan tadi digambarkan dalam bacaan Injil, ada dua keledai betina dan anaknya. Dua-duanya diambil dan dikatakan Tuhan memerlukan dan akan mengembalikan. Simbol yang pertama ini bicara bahwa Tuhan memerlukan kita semua untuk memasuki kota Yerusalem. Tuhan memerlukan diri kita. Dia tidak memerlukan kuda yang hebat, tetapi memerlukan keledai. Keledai bukan binatang tunggangan untuk perang, tetapi keledai adalah tunggangan untuk beban, untuk membawa barang-barang. Bahkan keledai betina, artinya yang tidak punya daya untuk kalau dia datang mau sebagai panglima untuk perang. Yesus datang ke Yerusalem dengan keledai, artinya dia datang dengan kerendahan hati. Dia tidak membawa senjata, tetapi dia hanya membawa hati dan hidupnya. Dia memasuki kota ini. Poin yang ingin saya sampaikan hanyalah satu. Kita semua diundang, mari kita mengikuti Tuhan dengan rendah hati. Kita tinggalkan segala kesombongan kita dan memasuki pekan suci ini dengan hati yang terbuka.
Biarkan rahmat Allah menyentuh kita, biarkan Allah mengolah kita selama pekan suci ini, sehingga kita menemukan rahmat keselamatan. Poin yang kedua, orang-orang tadi membentangkan pakaiannya, lalu mengambil ranting-ranting daun. Saudara sekalian, kalau kita membaca dengan teliti Injil Sinoptik, Matius, Lukas, dan Markus, itu tidak ada daun palma. Daun palma hanya akan kita dengar dalam bacaan Injil Yohanes, yang nanti dalam pekan suci, dalam Jumat Agung kita akan baca. Dalam ketiga Injil tadi itu digambarkan mereka melepaskan pakaiannya, melepaskan atribut-atribut kemewahan mereka, dan mereka menghamparkan seperti permadani supaya Yesus lewat. Untuk menjadi orang yang rendah hati, kita harus berani melepaskan kesombongan kita, keakuan diri kita, identitas diri kita ini. Kita harus berani seperti orang-orang di Yerusalem, bahwa mereka dengan sukacita melepaskan apa yang mereka pandang sebagai sebuah kemewahan. Pakaian adalah jaminan keselamatan, keamanan kita. Pakaian adalah harga diri kita, tetapi tadi mereka lepaskan supaya Sang Mesias bisa melewati, bisa masuk. Sama, kalau kita mau melepaskan kemewahan, atribut kesombongan kita, Yesus akan masuk ke dalam hati kita dan mengubah hidup ini. Saudaraku, mari kita bersama-sama mengawali perayaan ini. Kita akan memasuki gereja, kita akan datang ke Yerusalem abadi. Kita akan bersama-sama mengenangkan peristiwa 2000 tahun lalu. Untuk itu, kita akan mengadakan perarakan memasuki gereja.